Itu dia, makanya saya berharap ya, undang-undang pemilu ke depan itu harus diperbaiki. Bukan hanya pemilihan kepala daerah, tapi juga pemilihan anggota DPR RI, DPRD kabupaten, kota, semuanya nggak boleh seperti ini lagi. Tapi orang mengatakan, wah Irma itu diehatnya Jokowi dan lain sebagainya. Enggak. Ketika Pak Prabowo dicalonkan oleh didukung oleh Pak Jokowi, saya dukung Prabowo kok. Terus dibilang mau melakukan kudeta gitu. Sekarang kan gini, Pak Jokowi itu punya pasukan nggak sih gitu kan? Kan yang Pak Jokowi udah nggak punya pasukan. Malah relawan-relawan Pak Jokowi sebenarnya ya udah ngapain lagi, saya kan sudah nggak menjabat. Dan semuanya udah mendukung Pak Prabowo seluruhnya. Jadi Pak Prabowo itu menurut ini ya, menurut pemerintah ya, menurut pemerintah Pak Prabowo itu mempertimbangkan untuk menghapus outsourcing dengan melihat kondisi dan situasi. Kondisi ekonomi juga ya. Ya, itu waktu itu seperti itu kata pemerintah, bukan kata saya, karena saya bukan saya yang bicara kan. Hai, penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Saya Budius Ma'ruf Piang, anak sulung Mulyono, bukan ternak onta dari gurun Sahara. Banyak orang yang keki dengan saya mengatakan saya anak sulung Mulyono dan bukan ternak onta. Tapi nggak apa-apa, saya memang anak sulung Mulyono. Karena Pak Mulyono sendiri nggak pernah komplain ke saya. Nah, kita saat ini mungkin cukup bergembira ya, bahwa kemarin Presiden Prabowo sudah melakukan reshuffle kabinet ya. 6 posisi telah dilakukan rotasi. Dan besok katanya masih ada tambahan. Karena posisi Pak Menhan ketika digeser ke Menko Polhukam itu kan masih kosong. Kita tunggu. Dan biasa ada yang mengatakan ini akan membawa perbaikan dan perubahan. Ada juga yang justru mengatakan sebaliknya. Nah, sudah hadir bersama saya. Ini sudah lama nggak lagi ada bersama kami nih. Ya, Sibuk. Teman-teman DPR yang kemarin sempat menjadi trigger ya, adanya kerusuhan atau adanya kritik kepada anggota DPR. Saya sudah bersama Kak Irma Suryani Caniago. Selamat Kak Irma. Waalaikumsalam. Waduh, saya senang sekali Kak Irma akhirnya datang lagi ke Ruang Konsensus. Ya. Kak Irma tentu merasakan sekitar tanggal 25 dan 28 kemarin itu kan triggernya karena anggota DPR sebagian ya, yang seolah-olah ya tidak nyambung dengan situasi masyarakat yang di tengah kesulitan. Dan alhamdulillah ya semuanya kan proses ya Kak Irma, proses kita berdemokrasi. Ada unjuk rasa, kemudian ditunggangi, ada kerusuhan, dan akibatnya sudah ada reshuffle kabinet. Dan tentu saya ingin minta komentar langsung dari Kak Irma. Menteri Keuangan diganti. Dan itu kan paling sentral sebenarnya. Ya kan, karena yang selama ini menjaga fiskal kita kan Menteri Keuangan. Kemudian untuk yang menjamin situasi aman kita ya sebagai anak bangsa, sudah ada juga pergeseran. Pak Menko Polhukam, Pak Budi Gunawan dicopot. Dan kemudian Pak Menhan Syafri Samsudin ditempatkan oleh Presiden sebagai pengganti. Merangkap jabatan sementara. Nah, apapun spekulasi yang beredar di masyarakat, oh jangan-jangan ini adalah bentuk hukuman dari Pak Budi Gunawan karena diduga gitu ya, yang gagal menjaga kondusivitas pada saat aksi kerusuhan. Tentu Presiden yang lebih tahu. Kita percayakan aja kepada Presiden bahwa ini semua dilakukan adalah untuk kepentingan bangsa. Nah, Kak Irma sebagai seorang politisi melihat apakah reshuffle yang dilakukan saat ini benar-benar menjawab kritik dari masyarakat, kebutuhan dari masyarakat untuk supaya pemerintah ini lebih fokus lagi, lebih bekerja benar-benar untuk kepentingan rakyat. Iya, saya kira begini Bang. Yang pertama memang dengan adanya kontrol sistem yang efektif dari masyarakat, buruh ya, kemudian anak-anakku mahasiswa,
terhadap DPR, terhadap pemerintah ya, terhadap parlemen dan pemerintah. Saya kira itu satu hal yang positif sehingga parlemen juga harus mulai berbenah diri, kemudian pemerintah juga harus mulai ya mengevaluasi kinerja menteri-menteri sehingga apa yang diharapkan presiden di 1 tahun pemerintahan beliau itu betul-betul memiliki value added, nilai tambah dari program-program yang memang sudah disiapkan oleh Pak Presiden untuk rakyat, kan seperti itu. Saya juga mau menggarisbawahi bahwa DPR memang harus ada perubahan dan itu sudah dilakukan. Pak Sufmi-Dasko dan seluruh pimpinan-pimpinan DPR ya minus Pak Adis Kadir pastinya ya itu sudah melakukan banyak perubahan ya, melakukan banyak sekali seleksi ya, istilahnya seleksi kalau saya bilang ya, kepada semua anggota dewan untuk tidak bersikap ya, untuk tidak bersikap nyeleneh gitu ya, untuk bisa bersikap menjadi teladan, menjadi tokoh ya bagi masyarakat gitu. Jangan ada lagi yang namanya pamer-pamer, hedon-hedon gitu ya. Kemudian mampu mengejawantahkan fungsinya untuk bisa melakukan kontrol sistem juga yang efektif kepada pemerintah melalui menteri-menteri. Karena kan Pak Prabowo kan harus bergantung kepada menteri-menteri untuk menjalankan fungsinya kepada rakyat. Bagaimana presiden memiliki pembantu-pembantu yang bisa mengejawantahkan tugas yang diberikan presiden untuk bisa mensejahterakan rakyat. Nah, saya yakin bahwa reshuffle kali ini pun sudah menjadi pemikiran yang dalam dari presiden untuk melakukan itu. Apapun yang dilakukan presiden hari ini, yang pertama tentu itu adalah hak prerogatif beliau. Betul. Tapi yang kedua pasti sudah melalui evaluasi yang dalam, ya, evaluasi yang dalam, evaluasi yang terukur, ya, untuk bisa membuat kabinet merah putih ini ke depan itu makin solid, makin baik. Saya kira itu, Pak. Ya, Kak Irma ini kan selama hampir 10 tahun kan ada di Senayan ya. Ya. Artinya Kak Irma cukup merasakan bagaimana Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam menjaga fiskal. Nah, di tengah situasi global yang seperti ini dan juga secara fiskal kita kan juga agak sedikit berat ya. Apakah dengan pergantian ini justru ini akan ada semacam mata air baru ya, dengan cara baru, mungkin Menteri Keuangan yang baru yang ditunjuk ini, apakah menurut Kak Irma transisi dari pergantian ini akan berjalan lebih bagus? Saya sih belum bisa menjawab ini ya Bang ya, karena saya pribadi belum mengenal Menteri Keuangan yang baru. Purbaya ini belum kenal Tapi saya mengenal Ibu Sri Mulyani dengan baik, itu yang pertama. Nah yang kedua memang banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan terkait kenaikan pajak-pajak ya, itu membuat masyarakat itu ngerasa bahwa Bu Sri Mulyani ini menyusahkan masyarakat. Nah, sementara harusnya dari Kementerian Keuangan bisa menjelaskan ke publik ya, sebenarnya apa sih yang terjadi, kenapa kok pajak-pajak naik misalnya seperti itu. Apa gunanya, untuk apa, dipergunakan untuk apa misalnya. Kemudian keuntungan bagi rakyat apa gitu. Jangan kemudian rakyat hanya dibebani dengan pajak tapi mereka nggak merasa kesejahteraannya meningkat gitu. Nah itu yang sebetulnya menjadi masalah di masyarakat bawah. Karena mereka nggak paham nih soal pajak. Betul. Ya fungsinya apa, kemudian outputnya apa, kemudian manfaatnya apa, mereka nggak tahu. Jadi wajar saja kalau mereka marah gitu, dengan kondisi itu. Nah yang harus dijawab oleh pemerintah kepada masyarakat seharusnya melalui juru bicara tentu ya, bukan juru bicara presiden tapi ya juru bicara kementerian, itu harus dijelaskan juga, harus ada penjelasan ke publik sehingga tidak terjadi miskomunikasi.
Ya, itu yang harusnya menurut saya itu ada satu kesalahan dari Kementerian Komunikasi Keuangan ya. Komunikasinya menurut saya buruk. Ya memang kalau kita urai sih sebenarnya masalah kenaikan pajak di sejumlah daerah itu kan memang improvisasi dari kepala daerah ketika menyusutnya ya transfer uang pusat ke daerah karena ada efisiensi fiskal kan begitu, sehingga daerah merasa yang selama ini beban APBD mereka itu sebagian besar dari pusat ya. Salah satu caranya ketika ini sudah mulai berkurang ya pajak bagi yang nggak mau bekerja gitu loh, ya kan? Ya. Ada menaikkan 1000%, ada yang 1500%, ada yang ratusan persen, dan ini memang memberatkan masyarakat. Ini yang saya mau sampaikan. Sebetulnya ya Bang, seseorang yang mau menjadi bupati, wali kota, gubernur itu harusnya diberikan tanggung jawab untuk meningkatkan PAD, pendapatan asli daerah. Betul. Bukan hanya sekedar bisa menghabiskan APBD. Penyerapan anggaran APBD yang digelontorkan dari pusat habis itu WTP misalnya seperti itu. Nah kalau itu mohon maaf mungkin bukan menghina seseorang ya, mungkin abang sendiri juga bisa jadi gubernur, bupati, wali kota kalau cuma sekedar bisa untuk menghabiskan APBD loh. Tapi bisa nggak menaikkan APBD, menaikkan PAD, pendapatan asli daerah? Kan itu harusnya yang dilakukan oleh bupati, wali kota, gubernur. Betul. Sehingga mereka tidak membebani pemerintah pusat terus menerus. Dan di antara 34 provinsi kan hanya kalau nggak salah 7 yang PAD-nya di atas 60%. Betul, 7 provinsi. 7 provinsi. Yang lainnya Padahal nothing. kita ada 38 provinsi 38, dan ada yang 500-an 38%, kabupaten kota. ada yang 40%, ada yang bahkan 25%. Apakah itu bentuk konsekuensi pemilihan kepala daerah itu tidak berdasarkan kepada kompetensi tapi lebih kepada orang partai dan orang yang punya uang, kan gitu loh. Itu dia, makanya saya berharap ya undang-undang pemilu ke depan itu harus diperbaiki. Bukan hanya pemilihan kepala daerah, tapi juga pemilihan anggota DPR RI, DPRD kabupaten, kota, semuanya nggak boleh seperti ini lagi. Berarti undang-undang pemilunya harus dirubah. Harus dirubah, nggak boleh ada money politik lagi, nggak boleh ada wani piro lagi. Kalau itu yang tetap dilakukan, ya pragmatisme itu terus yang dilakukan, maka yang terpilih itu pasti orang-orang yang punya duit banyak. Bukan orang yang punya kapasitas. Bukan orang yang punya kompetensi, bukan orang yang punya kapasitas, kapabilitas, dan yang satu lagi akuntabilitas. Trust, moral. Bukan itu, tapi orang yang bisa bawa kursi. Akhirnya partai politik karena ada parliamentary threshold 4% itu, mau nggak mau mereka secara, mohon maaf saya bilang, saya bilang babi buta ya, seolah-olah akhirnya bodoh amat lah ini siapapun dia, yang penting dia bisa bawa kursi. Yang penting dia bisa bawa kursi. Itu yang menjadi salah. Maka kemudian terdelegitimasilah DPR RI kemarin. Betul. Karena terlalu banyak orang yang hanya menjadi follower. Tapi jangan salah, saya bukan mau membela, tapi saya ingin sampaikan masih banyak juga di DPR RI itu yang punya kompetensi. Gitu. Tidak yang semuanya punya, juga enggak, ya. semuanya. Ada yang punya kompetensi, ada yang punya kemampuan, ada yang punya kapabilitas dan akuntabilitas, tapi mereka nggak populer. Nah, karena mereka kerja. Kalau gitu begitu kan kembalinya ke parpol lagi. Bukan passion ya, bukan show off ya, tapi mereka kerja. Jadi mereka nggak populer. Nah, kalau memang kita bicara perbaiki undang-undang pemilu, berarti dengan demikian perbaiki juga undang-undang parpol, khususnya kan begini. Seluruh calon-calon entah legislatif atau kepala daerah itu kan rekrutmennya kan sebenarnya dari partai politik, Kak Irma. Itulah yang sekarang ini terus terang menjadi keresahan hampir seluruh anggota DPR RI. Yang kemarin dengan kejadian kemarin itu akhirnya hampir semua mereka mengatakan begini, ya undang-undang pemilunya harus dirubah. Kalau nggak dirubah, mereka akan tetap menjadi beban. Kenapa beban? Karena kan yang mohon maaf ya, yang berkuasa kan partai politik terhadap anggota. DPR itu kan isinya adalah perpanjangan partai politik, ya kan? Nah, ketika dia menjadi kepanjangan partai politik, maka
kalau dia melakukan sesuatu atau dia mengambil keputusan tertentu terhadap satu kebijakan, dia kan harus izin dulu sama partai. Itu yang menjadi masalah juga. Dan itu juga harus dirubah. Apakah ini misalnya terkait dengan pilihan waktu untuk pileknya itu pemilihan langsung atau suara terbanyak atau nomor urut? Apa kembali ke situ kayaknya? Sebenarnya Karena begini, maaf Kak Irma. Karena kalau sebelum berdasarkan suara terbanyak yang masuk ke dewan, sebelumnya kan itu berdasarkan nomor urut. Nomor urut 1 yang diprioritaskan. Nah, masyarakat berasumsi waktu itu 1, 2, 3, 4 misalnya di suatu dapil. Partai sudah menseleksi ya kan bahwa nomor urut 1 itu adalah orang-orang yang sudah dianggap punya kapasitas, kompetensi, akuntabilitas dan seterusnya seperti itu. enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Ternyata itu juga enggak efektif juga. Karena ada juga dugaan, oh berarti yang dapat nomor urut 1, 2 itu adalah orang dekat ketua umum gitu ya. Masalah juga ternyata. Ya sebenarnya yang seperti yang saya bilang tadi Bang, bahwa dengan adanya PT 4% itu mau tidak mau suka tidak suka akhirnya parpol berlomba-lomba untuk mencari kursi dong. Supaya lolos PT kan. Betul. Nah untuk bisa lolos itu maka siapapun yang bisa bawa kursi ya oke, go ahead. Nah Nasdem sebetulnya punya punya sekolah legislasi untuk bisa menambah wawasan anggota-anggota yang mohon maaf ya yang istilahnya dia cuman bisa bawa kursi, dia bisa bawa kursi tapi dia nggak punya kompetensi, bukan nggak punya kompetensinya kurang, leadershipnya kurang, kemampuan komunikasinya kurang, itu bisa ditambah gitu. Tapi kan nggak semua dari orang-orang yang ditambah ini punya kemauan untuk menambah dirinya sendiri. Nah itu jadi masalah juga. Untuk menambah skill gitu Iya. mengupgrade dirinya. Nggak semuanya juga mampu dan mau melakukan itu. Mau. Padahal lu dikasih. Maunya yang penting dulu. Nah, itu maunya dulu. Masalah mampu mungkin bisa. Iya. Dengan berjalannya waktu, maunya ini yang nggak ada. Maunya ini yang nggak ada. Karena maksud sudah menjadi pejabat tinggi. Akhirnya apa? Akhirnya di parlemen pun tetap menjadi follower satu, ya kan? Nah, itu yang selalu jadi masalah gitu. Kak Irma, mungkin masyarakat juga ingin tahu ya di Senayan itu, di DPR RI itu ada nggak sih semacam fraksi ya, struktur di fraksi masing-masing partai itu yang melakukan semacam asesmen ya kepada seluruh anggota dewannya, mana yang benar-benar aktif pada saat dia bekerja sebagai partner dari pemerintah, mana yang hanya sekedar duduk, datang dan diam dan kemudian tidur misalnya gitu. Ada nggak sih Kak Irma? Masyarakat Jadi gini, ingin tahu. Nasdem itu setiap tahun bikin laporan kinerja. KPI-nya masing-masing fraksi bikin nggak sih Kak Irma? Kalau masing-masing fraksi saya nggak tahu, tapi kalau di Nasdem itu ada laporan kinerja tahunan. Oh, Nah, saya pernah liatin itu sama wartawan Tempo tuh si Husen. Pernah saya kasih ke dia. Nasdem ada. Iya, saya kasih dia, bahkan saya suruh baca. Nah, ini loh. Gitu. Dia tahu persis kok. Saya bilang memang ini yang selalu dibuat oleh kita. Dan yang selanjutnya ketika misalnya kami berangkat ke luar negeri, kami juga bikin laporan gitu. Kami bikin laporan nih apa aja yang sudah kami lakukan di sana. Misalnya pembicaraan terkait apa dengan duta besar, kemudian ketemu parlemen bicara soal apa gitu. Kita bikin laporan dan itu kami serahkan kepada pimpinan fraksi gitu. Tapi kalau yang lain kita nggak tahu ya. Saya nggak mau bicara partai lain lah gitu. Kalau di kita tuh begitu. Jadi sebenarnya ada output yang jelas juga sebenarnya ya. Walaupun kemudian dilakukan moratorium, ya saya juga bisa paham ya karena banyak juga yang mungkin ya seperti yang dilihat ya misalnya foto-foto kemudian jalan-jalan. Sebenarnya yang flexing-flexing itu yang bikin masalah gitu. Sebenarnya kerjanya betul sih. Ya tapi karena flexing-flexing itulah akhirnya jadi masyarakat berpikir bahwa oh ini cuma main-main doang gitu. Sementara yang bekerja akhirnya jadi dipukul rata kan gitu. Nah, sekarang kan akibat unjuk rasa ini dan memang karena ada pemicunya juga Kak Irma. Betul. Apakah dari pimpinan DPR ada semacam edaran kah atau apa misalnya agar seluruh anggota dewan dan 580 orang ini
yang menjadi teladan seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih melakukan semacam self correct kepada diri mereka masing-masing, entah dalam perilaku, entah dalam kinerja. Ada nggak seperti itu? Pimpinan DPR sudah memanggil ketua-ketua fraksi dan sudah menyampaikan kepada ketua-ketua fraksi terkait ya seperti code of conduct lah. Oke. Ya, ke depan ini nggak boleh melakukan ini, nggak boleh melakukan ini, nggak boleh melakukan ini, gitu. Tidak bisa begini, tidak ada. Sudah tersampaikan itu. Karena terus terang saja kondisi kemarin membuat kami memang harus berbenah, nggak bisa nggak berbenah lagi. Harus berbenah. Kalau enggak sudah kayak, mohon maaf ya, kita udah dilihat masyarakat sudah, mohon maaf, nggak bisa lagi yang benar dengan yang nggak benar itu semuanya sudah sama aja dilihat. Betul. Saya nggak bisa juga menyalahkan itu gitu. Nah, karena itulah maka saya juga ikut menyampaikan kepada teman-teman gitu ya. Sekarang kita harus benar-benar bisa menampilkan diri kita sebagai wakil rakyat. Contoh kemarin tuh, saya mengkoreksi misalnya anggaran BP2MI, ya kan? Cukup viral tuh di media sosial. Ketika saya misalnya menyampaikan kritik saya terhadap anggaran gitu. Tapi tiba-tiba begitu selesai saya kritisi, reshuffle, kan kaget juga saya. Aduh, ngerasa bersalah juga gitu. Padahal sebenarnya bukan karena saya, karena bukan karena kita kritisi mereka, bukan karena saya, bukan Komisi 9 melakukan kritisi lah ya. Setelah kita kritisi tiba-tiba reshuffle gitu kan, kita aduh rasanya nyesek juga gitu. Tapi memang itu sudah menjadi keputusan presiden, nggak ada urusannya dengan ketika kami melakukan kritisi soal anggaran pada hari itu, karena hari itu juga di reshuffle gitu. Karena main domino katanya. Kan main domino. Ya saya ditanya sama wartawan juga, sama Detik, RM, semua wartawan meminta konfirmasi saya, apa pantas nggak gitu. Saya bilang begini, kalau jawaban saya pantas atau nggak pantas itu, saya bilang ya seharusnya dengan kejadian menimpa DPR RI itu jadi pelajaran bagi semua menteri untuk tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Sudah Karena kan jelas gini Bang. kerusuhan sudah terjadi karena perilaku anggota DPR, ditambah lagi ada foto main domino. Iya, ya kan orang kan nggak bisa juga, yang bisa ditutup kan mulut botol. Kalau mulut orang kan nggak bisa. Dia bilang nih main domino, judi nih kan gitu. Iya. Padahal mereka cuma main biasa. Iya. Tapi persepsi main orang domino itu kan identik dengan judi. iya, makanya persepsi orang negatif gitu. Makanya saya langsung, waduh, kenapa harus main domino dan dipoto gitu loh. Ya harusnya kan sedangkan Gibran aja memanggil ojol yang udah jelas-jelas itu ojol gitu ya. Tetap aja dibilang itu ojol jadi-jadian gitu. Di fitnah ya kan. Iya, ojol jadi-jadian katanya. Bahkan sampai akhirnya si ojolnya ini masing-masing itu mengklarifikasi, masih tetap aja ngotot. Sepatunya yang nggak pantas lah, yang bajunya lah yang nggak pantas lah. Dicocok-cocokin, wah ini ternyata staf wapres mukanya mirip kan begitu. Orang-orang yang seperti itu tuh ya memang yang merusak situasi kondisi masyarakat. Terkait dengan menteri yang direshuffle karena main domino itu, padahal kan ada 2 menteri yang main domino, 1 yang direshuffle. Itu dia. Itu juga banyak menjadi pertanyaan, tapi kan itu bukan domain saya untuk menjawabnya karena itu hak prerogatif presiden. Soal kenapa itu kita serahkan kepada presiden, dan kalau masyarakat tanya itu juga haknya masyarakat untuk bertanya toh. Nah, kembali tentang reshuffle ini Kak Irma. Secara apakah ini akan ada perbaikan ya kepada menteri-menteri yang diganti itu? Termasuk juga misalnya pergantian Menteri Koperasi ya. Isunya sekarang ketika Menteri Koperasi ini diganti, ketika juga Mbak Ani juga diganti, berdol desa penyingkiran orang-orang Jokowi di kabinet Prabowo makin masif gitu. Nah, komentar Kak Irma, apakah benar itu para menteri itu adalah benar-benar titipan Pak Jokowi sebagaimana yang diisukan oleh orang-orang pembuat gosip dan pembuat fitnah ini, Kak Irma? Kalau saya nggak terlalu peduli Bang dengan omongan-omongan mohon maaf ya, omongan receh seperti itu saya nggak peduli gitu ya. Karena menurut saya Pak Jokowi itu mendukung Pak Prabowo untuk bisa menjadi presiden, itu bayarannya juga mahal loh. Hubungan beliau dengan PDIP jadi sangat buruk, kemudian banyak orang-orang yang
pro PDIP misalnya juga kemudian memusuhi beliau gitu ya. Nggak kecil loh bayaran yang harus beliau terima. Kemudian ada yang mengatakan bahwa seolah-olah Pak Jokowi menggunakan kekuasaannya gitu ya untuk supaya anaknya bisa mendampingi Pak Prabowo gitu. Padahal kan Pak Prabowo sudah menyampaikan berkali-kali, Pak Prabowo, Pak Sufmi Dasko sudah menyampaikan berkali-kali bahwa itu memang Pak Prabowo minta. Bahkan sampai 5 kali baru kemudian Pak Jokowi membolehkan gitu ya. Artinya menurut saya sudahlah ya. Pak Jokowi ini kan artinya bekerja, berkeringat untuk bisa menjadikan Pak Prabowo Gibran ini sebagai presiden dan wakil presiden. Berkeringat loh. Nah, ini kan masalahnya ada orang-orang yang tidak berkeringat tapi mau masuk. Ya, yang mau masuk nih gitu. Ya akhirnya satu-satunya cara yang dilakukan adalah ngadu domba nih. Ngadu domba ya, bahwa Presiden Prabowo sekarang udah nggak suka lagi sama Pak Jokowi. Ya sudah mau membersihkan semua orang-orang Jokowi. Orang-orang Jokowi itu adalah beban dan lain sebagainya. Kalau menurut saya, bagi saya pribadi, Pak Prabowo mereshuffle siapapun, entah itu orang yang pernah dekat sama Pak Jokowi atau bukan, bagi saya itu hak prerogatif Pak Prabowo. Ya, pasti Pak Prabowo melakukan itu karena evaluasi kinerja. Betul. Bukan karena unsur-unsur politis, kalau menurut saya seperti itu. Karena mereka berdua ini, Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini sahabat. Betul. Dan saya yakin gitu ya bahwa nggak ada urusan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo dalam masalah reshuffle gitu. Toh Pak Jokowi juga sudah punya gini. Saya melihatnya gini. Untuk menghormati Pak Prabowo, Pak Jokowi agar jangan sampai nanti dianggap mau ada matahari kembar dan lain sebagainya, Pak Jokowi itu nggak mau loh jadi ketua umum partai politik. Betul. Dia nggak mau jadi ketua umum partai politik yang ditawarin ke partai-partai politik, kemudian ke PSI dan lain sebagainya. Dia nggak mau ambil karena dia menghargai itu dan dia nggak mau nanti dituding ada matahari kembar, masih mau berkuasa dan lain sebagainya gitu. Makanya dia nggak mau. Apa nggak dilihat itu sebagai satu hal yang positif ya, bahwa Pak Jokowi ini adalah seorang negarawan. Dia nggak mau cawe-cawe, nggak mau ikut campur. Tapi kalau dia sebagai manusia dan punya hak memilih memilih dan dipilih ya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, ya nggak boleh dong ada yang ngelarang dia masih melakukan aktivitas politik. Ya nggak apa-apa. Seperti misalnya dia mendukung PSI, itu hak dong, dan nggak boleh orang bilang nggak boleh. Iya toh. Misalnya Pak Presiden sebelum-sebelumnya mau mendukung anaknya, mendukung partainya yang dia pegang, kan nggak ada masalah juga. Masalah. Kenapa nggak dipersoalkan? Kenapa nggak dipersoalkan? Kenapa hanya Pak Jokowi yang dipersoalkan? Saya ditanya, Bang, kok Irma ini termul? Ya kan, sampai ada yang nauzubillah min zalik. Wah, gundiknya Jokowi, nauzubillah min zalik. Coba bayangin. Ya, saya cuma bilang, ya saya nggak peduli soal itu. Saya hanya ingin peduli bahwa orang yang saya kenal dan yang saya tahu, ya itulah yang saya bela. Ketika dia dibunuh karakternya, ketika dia dihina-dina gitu, ada perasaan di diri saya yang bilang bahwa ini nggak boleh dong, enough dong gitu ya, nggak boleh dong kalian seperti ini gitu. Hanya itu aja, nggak lebih. Tapi orang mengatakan, wah Irma itu diehatnya Jokowi dan lain sebagainya. Enggak. Ketika Pak Prabowo dicalonkan oleh didukung oleh Pak Jokowi, saya dukung Prabowo kok. Terus terang. Saya dukung Pak Prabowo, meskipun saya di Nasdem. Saya patuh terhadap Nasdem untuk mendukung Anies Baswedan. Saya patuh. Karena saya juga melakukan aktivitas untuk membantu dengan cara saya. Tapi saya juga punya hak sendiri untuk mendukung Pak Prabowo ketika dia sudah menang. Iya dong. Ketika Pak Prabowo menang, saya dukung dong. Tapi pada saat kami masih dalam kontestasi, saya patuh kepada partai saya. Gitu. Begitu Pak Surya bilang, kita akui Pak Prabowo, kita dukung Pak Prabowo, dan kita support Pak Prabowo sebagai presiden, ya kan? Kita semua bergerak dan saya langsung move on. Oh iya dong. Jadi nggak benar itu ya Kak Irma. Karena kan yang dianggap oleh ini pecahnya ya hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dengan
di reshuffle-nya Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi ini, loh bayangin loh, Ketua Umum Projo yang gigi 2 periode mendukung Pak Jokowi tiba-tiba disingkirkan sekarang oleh Pak Prabowo. Itu bukti yang gak terbantahkan lagi bahwa memang Prabowo sekarang ingin menyingkirkan orang-orangnya Jokowi dari kabinetnya. Begitu tuduhan dan fitnah dari mereka, Kak Irma. Saya kira gini ya, Pak Jokowi pun juga, ya saya yakin Pak Jokowi ketika misalnya Budi Ari di reshuffle, Pak Jokowi sudah tahu pasti. Dan satu ya, beliau sudah tahu, ya pasti dikasih tahu, nggak mungkin nggak. Yang kedua, Pak Jokowi juga nggak mungkin ikut campur gitu ya, karena semuanya kan berbasis kinerja. Betul. Berbasis evaluasi gitu. Jadi bukan karena dia ini orang dekatnya Pak Jokowi nggak bisa begitu. Itu bukan ciri khasnya Pak Jokowi lah saya lihat. Kan kita bisa lihat dari 2 periode dia juga nggak pernah melakukan sesuatu itu berdasarkan like dislike. Semua berdasarkan kapasitas. Sama dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo juga sama. Pasti Prabowo melakukan evaluasi terhadap kinerja baru kemudian melakukan reshuffle. Kan seperti itu. Padahal katanya kurang apa kinerja Budi Aris Setiadi sebagai Menteri Koperasi. Sudah melaunching program Koperasi Desa Merah Putih, kan begitu, ya kan? Nah, yang sekarang ini seolah tidak menerima itu adalah teman-teman projonya, Kak Irma, yang marah kepada Pak Prabowo bahwa mereka akan melawan. Nah itu Ini yang kan saya salah. pikir nggak sehat ya. Ini menurut saya salah. Ini nggak boleh dilakukan. Itu justru malah menjelekkan nama Pak Jokowi loh. Ya menurut saya nggak begitu gitu ya. Jadi kita itu harus tahu bahwa yang namanya reshuffle itu adalah hak prerogatif presiden berdasarkan hasil evaluasi. Mau dia dekat si A, dekat si B, dekat si C sesuai dengan kinerja dan hasil evaluasi, ya itu yang harus diambil oleh Pak Presiden dong. Ya toh kita harus dukung. Karena apa? Karena tujuan dari Pak Presiden melakukan evaluasi dengan reshuffle ini pasti akan untuk meminta kinerja mereka jauh lebih baik lagi. Kan seperti itu. Jadi masa mau terus sudah waktu di zaman Jokowi dia jadi menteri, kemudian di Prabowo masih dipakai, artinya kan diberi kesempatan. Contohnya Noel lah. Iya kan? Temannya Kak Irma itu. Ya Akhirnya Kak Irma. Bukan, saya bilang semua aktivis yang seusia dia itu semuanya rata-rata manggil saya Uni ya. Udah semua dekat lah sama saya gitu. Semuanya sering saya marahin gitu ya, karena saya sering tegur lah gitu. Dan alhamdulillah mereka sama saya itu sayang gitu ya. Saya sering kasih nasihat kok sama mereka. Nah, walaupun Noel ini dulunya adalah Jokowi mania, kemudian ketika kemudian mendukung Pak Prabowo menjadi Prabowo mania gitu ya. Apa sih yang harus dipersoalkan gitu? Kalau memang kinerjanya bagus ya bagus, kinerjanya jeblok jeblok, buang aja kan gitu. Nggak peduli siapa dia. Tapi hasil evaluasi presiden ya memang harus kita hormati. Kalau saya begitu. Oke. Dan ini supaya teman-teman Projo supaya dengar lah ini ya kan, bahwa keputusan yang diambil oleh Pak Prabowo mengganti Ketua Umum Projo ini dan keluar sekarang dari kabinet pasti basisnya adalah kinerja. Dan hal-hal lain mungkin yang dianggap secara subjektif bisa saja kan ya Kak Irma ya kan. Selama ini kan kawan ini kan memang selalu didekatkan dengan isu yang agak sedikit negatif ya, masalah isu judol yang sampai sekarang juga entah iya entah tidak kan begitu. Nah barangkali supaya ini tidak mengganggu kinerja ya udah dilepas dulu aja, mungkin barangkali seperti itu. Kita kan juga nggak tahu. Tapi kalau kemudian dibangun lagi framing bahwa ini bukti yang nggak terbantahkan hubungan Jokowi dengan Prabowo sudah semakin retak. Nah sepanjang yang saya tahu Kak Irma tentang menteri-menteri Jokowi ada di kabinet kan hampir 17 menteri ya kan. Sepanjang yang saya tahu waktu pembentukan kabinet itu memang gak pernah ada, dan itu diakui juga oleh presiden barangkali. Sebentar gini. Pak Airlangga Hartarto itu kan juga ada di kabinet Jokowi gitu ya. Bang Zul juga, Pak Zulkifli kan juga ada di kabinet Jokowi.
hampir banyak loh yang sekarang digunakan Pak Prabowo itu juga banyak di kabinet Pak Jokowi gitu. Apakah kemudian mereka disebut orang Jokowi? Kan enggak juga. Itu yang di framing. Nah, itu yang salah menurut Iya, saya. makanya- Padahal Pak Prabowo itu melakukan ini sudah dibilang berkali-kali oleh Pak Presiden. Pak Presiden merangkul semua Betul. untuk yuk kita sama-sama bangun Indonesia ke depan lebih baik. Nah, masalahnya menurut saya, masalahnya nih orang-orang yang selama ini nggak berkeringat, yang berseberangan, tapi pengen masuk. Itu yang kemudian menjadi pengacau Sampai sekarang. sampai Kak Irma. sekarang. Jadi saya lanjutkan lagi. Sepanjang yang saya tahu Kak Irma, tidak pernah ada Pak Jokowi menitipkan orang manapun ya dalam kabinetnya sebelumnya ke Pak Prabowo, nggak pernah gitu loh. Nah makanya kita kan berusaha untuk menjelaskan ini ke publik lewat diskusi kita ini Kak Irma, bahwa memang framing-framing yang dibangun oleh barisan-barisan orang yang tidak berkeringat ya, kalau saya menggunakan istilah Kak Irma tadi kan, orang yang nggak pernah berkeringat ya kan, untuk memenangkan Prabowo Gibran, sekarang seolah-olah ingin masuk dan ingin menyingkirkan orang-orang yang di framing sebagai orang Jokowi, padahal Pak Jokowi nggak pernah menitipkan siapapun di dalam kabinetnya. Dan orang juga banyak lupa Kak Irma, Pak Prabowo kan dulu satu tim dengan mereka, ya kan, dengan Bahlil, dengan Pak Zulhas, dengan Erlangga dan seterusnya. Artinya secara objektif mungkin selama dalam periode 5 tahun itu Pak Prabowo melihat, wah ini bisa kerja, ini bisa kerja, ini bisa kerja, makanya Itu dia. ditarik lagi untuk membantu kabinet. Kan begitu dasarnya. Tapi kenapa ya Kak Irma, orang-orang ini nggak berhenti? Seolah-olah mereka itu dapurnya ngebul terus ya, ada ngongkosin dan mereka terus berkarya tanda kutip secara negatif memfitnah ya. Jadi gini, mohon maaf ya, mungkin karena kebanyakan yang terlalu ribut itu, mohon maaf ya, nggak punya pekerjaan tetap. Bisa dipahami nggak Bang? Nggak punya pekerjaan tetap. Jadi pekerjaannya apa dong? Jadi Padahal orang-orang yang merasa dirinya pinter loh. pengen Kak punya Irma. pekerjaan tetap. Hmm. Pengen jadi komisaris mungkin ya, kan saya bilang mungkin nih, pengen diangkat jadi wamen, mungkin mau diangkat jadi menteri misalnya begitu, ngerasa dirinya pantas nih. Nah, makanya saya ketika mohon maaf nih, ketika presidensial threshold 0% itu, saya sebenarnya agak worry. Kenapa saya worry? Karena orang Indonesia ini merasa dirinya semua bisa dan pinter gitu ya. Nanti berapa banyak nih calon presiden gitu ya. Semua merasa pantas menjadi presiden. Sehingga nanti yang mencalonkan diri jadi presiden Banyak. karena PT-nya 0% bisa 100. Kan bahaya. Karena apa? Setiap calon presiden itu kan mendapatkan hak protokoler nanti. Iya. Bagaimana cara kepolisian mengatur protokoler untuk masing-masing Nah, calon itu ya? dia. Jadi banyak orang yang mengukur dirinya terlalu tinggi. Sehingga mereka nggak sadar bahwa orang ngelihat lu bilang lu A, tapi orang bilang lu tuh cuman C loh gitu ya. Harusnya kan dia sadar itu gitu loh. Tapi kan dia nggak sadar, dia ngerasa dirinya hebat, pinter, kuat gitu ya. Punya kompetensi, kan itu yang selalu orang-orang ini tampilkan ke publik gitu. Padahal kan nothing juga. Kalau ternyata mereka selama ini nggak jadi apa-apa, artinya mereka bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa dan juga tidak pernah punya prestasi juga, ya kan begitu. Ya nyalon dong, coba saya tantang nyalon anggota DPR deh. Nah, kepilih nggak gitu? Kalau kepilih, oke masuk dong di kalau parlemen. saran Kak Irma ini didengarkan oleh Refli Harun, oleh Rocky Gerung, ya kan, daripada keluar-keluar terus kemana-mana, ya kan. Kalau dia ingin membuktikan dirinya memang hebat, ya kan, Kan kata didukung oleh kata rakyat. Pak Mahfud gitu, Pak Mahfud ini pernah bilang kalau nggak salah kan, dia bilang coba masuk aja. Ini Ustadz Dasat, Ustadz Dasat kan bilang daripada sekedar ngomentarin macam-macam, menilai orang macam-macam, lebih baik terjun. Iya. Kan gitu. Biar diuji dan tahu dilihat oleh masyarakat. Dan diuji oleh publik. Betul. Gitu. Harusnya begitu. Nah, Kak Irma, ini juga mereka ini malah sekarang ini semakin bersemangat dengan adanya reshuffle ini, Kak Irma. Karena mereka Horny. Jadi sekarang mereka bergabung dalam sebuah organisasi baru lagi yang mereka bikin, namanya Sekretariat Bersama. Jadi dari Forum Purnawirawan TNI, TPUA, sekarang bergabung semuanya ya menjadi Sekretariat Bersama.
Dan yang mereka dorong itu ada 2 agenda besar. Satu, adili Jokowi, ya kan. Yang kedua, makzulkan Gibran. Kalau enggak kita akan duduki DPR. Nah, itu kemudian bergema lagi sekarang Kak Irma. Dan 4L juga, lu lagi, lu lagi. Nah, maksud saya mungkin begini Kak Irma, bagaimana ya? Tentu audiens yang mereka harapkan adalah publik ya. Karena kan mereka selalu mengandalkan press conference, diliput media, media yang butuh pemirsa, dia angkat itu sehingga rame. Nah, cara kita mengedukasi publik secara waras, apakah orang-orang ini memang harus didengar atau di-skip dan diabaikan saja Kak Irma? Karena nggak berhenti ini. Kalau saya sih nggak mau masuk ke situ ya Bang ya, karena menurut saya itu hak mereka lah. Hak mereka ya? Ya, mereka punya hak sebagai anggota masyarakat, mereka punya hak melakukan kritisi, kemudian merasa memiliki terhadap bangsa ini. Tapi kan tetap yang akan menilai itu masyarakat, ya, bukan kelompok mereka, tapi masyarakat. Satu. Yang kedua, kita kan punya undang-undang dasar, kita punya regulasi, kita punya hukum. Jadi nggak serta-merta semuanya itu atas dasar, mohon maaf, mau menggunakan people power lah gitu ya. Padahal bukan people power gitu, power mereka, tapi bukan people power ya. Kalau people power kan ada rakyat di belakangnya gitu. Tapi ini kan kelompok ya. Ya sah-sah saja menurut saya mereka melakukan apapun sepanjang itu konstruktif dan tidak melakukan sesuatu yang akan mengakibatkan apa namanya jatuhnya pemerintahan. Menurut saya ya sah-sah aja, silahkan. Kemarin katanya mereka merasa nyaris berhasil Kak Irma. Maksudnya? Ya kemarin nyaris berhasil membangun situasi, membangun sebuah public opini bahwa rakyat sudah bergerak, kan begitu. Jadi aksi kerusuhan kemarin itu yang memang ada yang menunggangi, ya kan, itulah respon dari masyarakat yang selama ini sudah nggak tahan dengan ketidakadilan, ya kan. Nah artinya mereka menuduh pemerintah dong. Iya. Ya kalau menuduh pemerintah ya berhadapan dengan Pak Prabowo dong dan seluruh jajaran kabinet. Sialnya Kak Irma, sialnya kita ini ya, mereka selalu menyalahkan itu Jokowi. Padahal kan Jokowi udah nggak punya kuasa apa-apa. Aduh. Saya benernya kasihan ya ngelihat Pak Kak Irma Jokowi. kan tadi bilang memang mereka orang nggak punya pekerjaan. Saya ya, kasihan ya ketika orangnya duduk di rumah gitu ya, menerima masyarakat datang foto gitu ya, terus dibilang mau melakukan kudeta gitu. Sekarang kan gini, Pak Jokowi itu punya pasukan nggak sih gitu kan? Kan yang Pak Jokowi udah nggak punya pasukan. Malah relawan-relawan Pak Jokowi sebenarnya ya udah ngapain lagi, saya kan sudah nggak menjabat. Dan semuanya udah mendukung Pak Prabowo seluruhnya. Sekarang relawannya menjadi relawan Prabowo Gibran. Iya. Gitu. Jadi apalagi sih yang mau diributin dari seorang Jokowi gitu toh. Jadi saya sendiri suka heran gitu loh. Mau jadi ketua partai politik enggak gitu kan? Mau jadi diminta untuk duduk sebagai penasehat presiden gitu ya, dan antara segala macam mau ikut campur juga, dia dengan santainya gitu ya, apa saja yang diperintahin Pak Prabowo dia lakukan gitu, nggak pernah dia mengajukan diri untuk duduk di mana gitu. Kok kenapa masih dikuyak-kuyak gitu? Saya kadang-kadang kasihan aja gitu. Apa, mohon maaf, sampai saya berpikir apa kalau beliau sedo, kalau orang Jawa bilang sedo, meninggal, baru kemudian orang sadar legacy yang sudah dia tinggalkan, baru pada mikir gitu. Apa nunggu itu baru pada sadar gitu loh. 2 periode loh dia sebagai orang sipil yang mampu jadi presiden, 2 periode loh Bang. Betul. Adalah sedikit penghargaan kepada orang ini, kepada Pak Jokowi gitu. Tapi justru yang menariknya Kak Irma, di tengah hujatan yang nggak berhenti dari kelompoknya Roy Suryo dan Refli Harun dan Rocky Gerung ini, ya kan, justru respon dari masyarakat justru semakin sebaliknya. Kalau saya lihat dari percakapan masyarakat di sosial media Kak Irma,
justru makin banyak yang kemudian bersimpati kepada Mas Gibran dan kepada Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi benar-benar nggak melayani. Bukan Ya berarti makanya karena nggak dilayani itu kemudian mereka tambah marah. tambah marah, tambah kesel kan gitu. Gak digubris ya kan. Dianggap kalau orang Jawa bilang dilepeh. Dilepeh. Nah, jadi makin marah gitu ya. Nah, satu hal yang membuat masyarakat sekarang makin yakin gitu ya, makin yakin bahwa Pak Gibran ini nggak bersalah gitu. Ya seperti contohnya kasus ojol itu. Iya, iya. Dituduh ya bahwa wah sepatunya nggak mirip Nggak gitu. mungkin ojol punya sepatu Ininya bagus, enggak, bajunya enggak, rompinya enggak, bagus begini. Harusnya itu datang ke sana tuh dengan jaket dengan anunya lusuh, bau istilahnya mungkin ya gitu. Berharapnya begitu. Lah, menghina ojol dong. Ojol itu kan semua banyak loh kawan-kawan ojol itu yang sarjana, yang tamat SMA, mulai dari yang bawah sampai yang atas ada semua di situ. Dan mereka mencari nafkah itu yang halal. Dengan kerja keras loh. Bukan dengan memfitnah, bukan dengan menyebarkan kebencian. Dengan ya. begitu mereka justru malah melecehkan kawan-kawan ojol gitu. Nggak boleh Kan seperti memang itu. sedang diburu itu. Dan akhirnya apa, kawan-kawan ojol melakukan klarifikasi sendiri-sendiri loh. Ya kan? Apa nggak malu kalau udah begitu? Jadi Rosario dan Refli Harun itu dicari-cari oleh ribuan mitra ojol, Kak Irma. Karena jangan menghina gitu loh. Ya iyalah, masa iya sih? Seolah-olah ojol itu harus lusuh, harus nggak bersih, harus ya nggak gitu juga kali Bang, gitu berpikirnya gitu ya. Jangan keterlaluan juga lah. Stop lah yang begitu-gitu. Berarti memang masyarakat dengan sendirinya memang nggak perlu lagi kita harus ajarkan harus bagaimana. Ketika ini sesuatu yang disampaikan itu memang lebih banyak mudaratnya, lebih banyak gibahnya, harusnya yang seperti itu nggak usah didengarkan, ya, Kak Irma ya. Masyarakat sudah cerdas Bang. Masyarakat Indonesia ini bukan yang seperti mereka pikirkan. Masyarakat Indonesia ini cinta damai, cerdas. Kalaupun melakukan kritisi, saya lihat kok ya adik-adik mahasiswa melakukan kritisi konstruktif kok. Ya 17+8 ya. Iya. Kemudian kawan-kawan buruh konstruktif. Bahkan Said Iqbal mengatakan kami akan turun, yang lain jangan turun dulu loh, kan gitu. Tapi kemudian ada yang melintir kan gitu. Supaya apa? Supaya jangan ditumpangin. Nah, anak adik-adik mahasiswa juga sama, mereka turun ya mereka berharap yang lain jangan ikut-ikutan numpangin kan gitu. Supaya perjuangan adik-adik mahasiswa sebagai kontrol sistem yang efektif itu ada nilainya. Kan begitu. Dan saya pribadi itu sangat senang. Kenapa? Karena mereka melakukan kontrol sistem yang efektif kepada parlemen dan pemerintah. Jadi ada hikmahnya. Jadi Ada artinya perjuangan rakyat mengkritik pemerintah, mengkritik legislatif itu ternyata ada hikmahnya. Satu yang kita lihat ya, DPR RI sendiri melakukan evaluasi. Betul. Dan sudah ada arahan-arahan supaya berperilaku lebih baik lagi. Begitu juga di eksekutif, Presiden sudah melakukan reshuffle kabinet. Itu kan karena Presiden mendengarkan. Jadi gini, DPR RI itu bukan hanya melakukan perubahan terkait dengan hedon, kemudian pamer-pamer, gak itu aja Bang. Jadi kita sekarang lebih mengedepankan kinerja kita. Contohnya, kami mengkritisi misalnya anggaran-anggaran kementerian yang kemudian menurut kami itu tidak pada tempatnya dan harus dilakukan revisi. Itu kami sudah mulai melakukan itu dan mempublikasi itu. Kalau selama ini juga ada kesalahan DPR tidak melakukan publikasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga nggak tahu nih apa yang dikerjain teman-teman DPR itu. Satu. Dan yang kedua, masyarakat juga perlu kita beritahu bahwa undang-undang itu yang bikin bukan DPR aja, DPR dan pemerintah. Nggak bisa DPR membuat undang-undang kemudian diundangkan, nggak bisa. DPR dan pemerintah. Baru kemudian disahkan oleh presiden, kan gitu. Jadi DPR nggak bisa membuat undang-undang. DPR juga kan dibilang gini, DPR harus bisa mensejahterakan rakyat. Yang mensejahterakan rakyat itu adalah program pemerintah. DPR melakukan pengawasan terhadap program itu, bahwa program itu betul-betul harus ya terdistribusikan kepada masyarakat sehingga masyarakat sejahtera. Itu kuncinya. Artinya seperti yang Kak Irma lakukan ketika mengkritisi BP2MI itu, ya kan? Itu kan sebuah masukan. Artinya itulah fungsi dari eksekutif dikontrol oleh legislatif. Itulah yang benar. Yang kedua terkait dengan legislasi. Saya paham ketika misalnya ada
ini bukan rakyat biasa ya. Memang ada misalnya akademisi, kemudian teman-teman civil society, NGO yang merasa bahwa ada undang-undang yang katanya diperjualbelikan, begitu kan? Nah, saya kembali lagi ingin menyampaikan bahwa undang-undang itu dibuat oleh pemerintah dan DPR. Nah, kalau ada yang diperjualbelikan berarti dua-duanya berjual beli nih, berarti dua-duanya nih, bukan cuma DPR dong. Nah, itu satu. Nah, yang kedua memang harus kita sampaikan saya menyampaikan juga kepada kawan-kawan di DPR. Kemarin saya ikut membidani undang-undang kesehatan. Saya bilang sama teman-teman DPR seluruhnya, sama kawan-kawan itu saya bilang, ke depan ini kalau bikin undang-undang, saya selalu bilang ya, bikin undang-undang kita selalu kalau bikin undang-undang itu yang benar-benar tidak boleh ada yang bersayap-sayap. Tidak ada yang boleh multitafsir. Karena itu nanti akhirnya akan masuk judicial review. Ke MK lagi. Iya, ketika dilakukan judicial review, orang akan bilang, nah lo kan ini nih, kan gitu. Nah itu yang harus dihapuskan. Image itu nggak boleh ada lagi. Artinya undang-undang itu nggak boleh lama dan nggak boleh juga terlalu cepat. Nah, itu kan dibutuhkan sebuah konsentrasi yang tinggi dan keseriusan dari anggota DPR bersama pemerintah ya dalam menggodok dan merumuskan pasal demi pasal RUU yang sedang dibahas. Iya. Ya. Nah sekarang kan ada ini nih, ada isu baru nih bahwa DPR sudah lagi menggolkan tatip. Tatip. Ya, yang bisa mencopot kepala KPK, Kejaksaan Agung, dan ini ada nih barusan. Itu sebenarnya gimana? Saya cuma bingung aja gitu. Nah lagi, gosip lagi. Gini loh, kalau tatip itu kan berlaku untuk internal DPR, Iya. kan bukan keluar. Kenapa kok Kenapa bisa mencopot ketua KPK gitu? Kenapa bisa mencopot Jaksa Agung? Itu kan tatip itu internal DPR, aturan yang mengikat DPR gitu, bukan keluar. Saya bingung juga nih, kok bisa ya gitu DPR dibilang bikin undang-undang semalam yang kemudian bisa bikin tatip semalam yang bisa mencopot si A, si B, si institusi A, B, C, D. Yang ada di luar wilayah atau domain dari DPR kan? Iya, kan yang bisa mencopot Jaksa Agung, KPK, ya, itu kan presiden, bukan DPR. Kepala negara kan? Iya, apalagi melalui tatip. Tatip itu kan tata tertib, Bang. Betul. Jadi saya bilang, aduh kok sampai begini banget sih gitu ya. Untuk membuat gaduh negara ini kok bisa ada orang yang celometan kayak gitu gitu. Saya yakin orangnya itu juga. Saya nggak tahu lah. Pokoknya menurut saya ini sama sekali nggak konstruktif gitu ya, memalukan lah. Nah satu lagi Kak Irma yang juga ditunggu dan sebenarnya kita sudah mendengar sih ada yang bikin kita bersemangat. DPR RI sudah akan melakukan pembenahan. Harus. Pak Presiden sudah merespon tuntutan masyarakat. Nah, satu lagi nih mengenai RUU perampasan aset, gimana perkembangannya? Ya, RUU perampasan aset itu kalau nggak salah ya tahun 2023 itu kalau nggak salah ya, saya seingat saya itu ada surat presiden dari Pak Jokowi kepada DPR. Nah tapi saya nggak tahu kenapa waktu itu sudah disampaikan juga kepada Menko Polhukam kan, kepada Kementerian Hukum dan HAM kalau nggak salah untuk ikut membahas. Tapi gimana ceritanya itu belum dibahas-bahas. Nah ternyata kemarin juga ketika saya dengar-dengar nih, karena itu bukan tupoksi saya di Komisi 9, saya dengar-dengar bahwa undang-undang ini tidak bisa cepat untuk bisa direspon karena harus hati-hati. Jangan sampai ada kekhawatiran untuk bisa digunakan menjadi alat kekuasaan katanya. Jadi ini memang bukan hal yang gampang, tapi memang harus ada gitu loh. Harus ada undang-undang itu harus ada, tapi betul-betul fungsinya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Nah artinya kan nggak gampang membuat undang-undang ini kan, harus betul-betul dilihat secara rigid gitu. Apa implikasinya, kemudian outputnya seperti apa, bahayanya seperti apa, itu kan harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Nah makanya memang belum
belum di apa Masuk namanya? prolegnas nggak itu nanti? Kalau nggak salah yang tahun ini kan udah lewat, udah kelewat. Tahun depan barangkali Ya, ya. tahun depan. Akan masuk Karena sudah prolegnas itu. kelewat kan masanya. Bukan nggak mau loh, tapi udah kelewat prolegnasnya, maka tahun depan masuk. Saya kira tahun depan akan dibahas. Karena kalau nggak salah dari 17+8 itu ada salah satunya adalah percepatan pembahasan RUU perampasan aset. Ya, dan rancangan undang-undang tenaga kerja ini sekarang kami Komisi 9 lagi membahas ini. Termasuk juga membatalkan outsourcing itu ya, Kak Heru? Enggak, jadi ada yang keliru nih. Oh. Jadi Pak Prabowo itu menurut ini ya, menurut pemerintah ya, menurut pemerintah Pak Prabowo itu mempertimbangkan untuk membatalkan, menghapus outsourcing dengan melihat kondisi dan situasi. Kondisi ekonomi juga ya. Ya, itu waktu itu seperti itu kata pemerintah, bukan kata saya, karena saya bukan saya yang bicara kan. Apakah pengusahanya siap kan? Tapi saya sudah ngobrol juga sama teman-teman di serikat buruh. Sebenarnya mereka pun nggak literally seperti itulah ya. Mereka ingin agar outsourcing ini dikembalikan seperti dulu, bahwa yang bisa di outsource itu hanya pekerjaan penunjang, pekerjaan inti, pekerjaan utama nggak boleh. Nah itu yang diminta oleh kawan-kawan. Karena apa? Harus ada jaminan keamanan pekerjaan. Bukan keamanan kerja, bukan P3K itu yang kemarin sertifikasi K3 itu bukan. Jadi keamanan pekerjaan. Dari kawan-kawan outsource gitu. Ini yang diminta. Maka kemudian kami di Komisi 9 itu juga selain fokus kepada outsource ini, kami juga diminta untuk melihat apakah teman-teman ojol yang lain-lain itu bisa masuk ke dalam undang-undang ini nantinya. Nah bentuknya seperti apa kami belum bisa menjawab. Karena kan masih kami siapkan naskah akademiknya. Jadi tidak untuk membatalkan kebijakan outsourcing diberlakukan lagi. Tidak itu ya? Enggak. Ya saya sih enggak ke arah sana ya. Karena isunya kan yang kawan-kawan buruh juga tahu lah. Masa misalnya gini nih, kalau sampai outsource itu misalnya semuanya harus dihapus, bisa gulung tikar semua nanti perusahaan. Nah itu. Ya kan gitu. Karena kan antara permintaan pekerja dengan pekerja, situasinya saya yakin pekerja paham kok. Yang diminta pekerja bukan itu. Yang diminta pekerja adalah perlindungan terhadap pekerja outsource. Jangan, saya pribadi selalu menyampaikan Bang kepada pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja. Tolong sampaikan kepada semua pengusaha, jangan perlakukan pekerja itu sebagai beban, tapi perlakukanlah pekerja itu sebagai aset. Betul. Itu yang harus dilakukan mereka. Masukkanlah yang namanya gaji, tunjangan dan lain sebagainya itu sebagai biaya operasional, bukan beban. Berarti Depnaker memang harus lebih Itu di-push lagi. dia saya bilang kan tadi. mitra kerjanya Kak Irma itu. Itu yang saya bilang, harusnya orang-orang yang duduk di sana adalah orang-orang yang paham dengan ketenaga kerjaan. Satu. Tapi juga punya akuntabilitas. Ya, nggak hanya sekedar mengeksploitasi nanti akhirnya. Gitu loh. Jadi benar-benar orang yang memahami, karena gini, karena lapangan pekerjaan itu nggak cuma ada di Kementerian Tenaga Kerja loh, tapi di semua kementerian itu lapangan pekerjaan itu tersedia di seluruh kementerian. Contoh PU bikin tol, betul, ya kan, bikin jalan, bikin apa kan ada tenaga kerja di situ. Kemudian SDM, ya kan, kemudian perkebunan misalnya, kehutanan. Kan semua lapangan pekerjaan itu ada di kementerian-kementerian itu. Nah, fungsi dari Menteri Tenaga Kerja adalah mengkoordinasikan ini semua. Iya. Jangan bekerja sendiri-sendiri. Jangan mengedepankan ego sektoral, nggak akan bisa. Nah, Kak Irma, apakah Presiden sampai ke sedetail itu ya mengawasi implementasi dari bagaimana para menterinya melayani rakyat? Nah, ini yang harusnya kan Presiden itu didampingi oleh Sekretaris Kabinet, Sekretaris Negara, kemudian didampingi oleh para menteri, ya orang-orang dekat lah ya yang bisa menyampaikan kondisi aktual, kondisi yang fakta di lapangan itu seperti apa. Terus harus ada orang yang bisa menyampaikan itu selain Pak Presiden sendiri melihat itu secara langsung gitu.
ya itu yang harusnya dilakukan sehingga Pak Presiden tidak hanya mendapatkan informasi sepihak. Itu penting juga dilakukan oleh Pak Presiden. Baik, Kak Irma, sebagai closing statement, Kak Irma, dengan adanya reshuffle kabinet ini, ya, karena yang diganti salah satunya adalah Menteri Keuangan, ya kan, apa harapan Kak Irma? Saya berharap tentu ekonomi bisa tumbuh, ya. Kemudian keresahan publik terkait dengan pajak ini juga bisa mereda dengan adanya evaluasi tentu, ya kan. Kemudian Kementerian Keuangan tentu dengan melapor kepada Presiden memberikan stimulus kepada perusahaan-perusahaan agar PHK massal ini bisa di stop, ya kan. PHK massal bisa di stop dan terciptanya lapangan pekerjaan. Saya kira Menteri Keuangan yang baru harus melihat itu secara komprehensif sehingga permasalahan-permasalahan hari ini yang membuat mungkin masyarakat merasa kok hidup makin sulit misalnya begitu, itu bisa terjawab. Karena Pak Presiden sudah memerintahkan itu kepada Menteri Keuangan yang baru, juga kepada menteri-menteri lainnya agar bekerja sekeras-kerasnya untuk masyarakat. Dan ada harapan yang sangat baik sebenarnya yang disampaikan oleh Menteri Keuangan yang baru, Kak Irma. Terlepas apakah itu sekedar omong-omong, tapi memberikan semacam ketenangan kepada masyarakat. Untuk mencapai pertemuan 6, 7, 8% bagi saya itu gampang. Karena saya sudah tahu cara-caranya. Wah, kan cukup memberikan harapan. Menteri Keuangan kan harus memberikan harapannya. Ya, tapi jangan terlalu berlebihan juga. Menurut saya jangan lebay juga. Gitu. Nanti kalau dituntut dan dikejar nanti sama rakyat. Kalau nggak sampai nanti dibilang nipu lagi. Omong-omong lagi. Omong-omong. Padahal kan begini Bang. Yang namanya program kerja, misalnya Pak Presiden ini punya program kerja itu kan ada jangka pendek, ada jangka menengah, ada jangka panjang, ada yang multi years. Nah, kalau yang misalnya yang jangka panjang belum tercapai sekarang di 5 tahun, bukan berarti bohong. Loh dia memang jangka panjang. Iya. Iya kan? Kalau jangka menengah nggak cukup dia dengan 5 tahun masih belum cukup ya nggak juga bukan bohong. Karena kan namanya program kerja. Kalau janji Presiden memang janji, tapi kan harus disesuaikan dengan waktu ya, waktu program ini bisa terselesaikan atau tidak gitu loh. Jadi kita kalau belum waktunya nggak cukup ya mudah-mudahan kalau presidennya masih beliau dilanjutkan. Tapi kalau presidennya bukan beliau ya orang yang akan menggantikan beliau juga harusnya melanjutkan ini. Gitu loh. Jangan kemudian mentang-mentang ini punya presiden yang dulu, yang ini nggak lanjutin, jangan gitu juga. Itu kalau itu positif, kenapa enggak? Yang salah yang dulu sempat berlaku seperti itu. Ya kan? BPJS itu kan awalnya dari mana? Dari Pak SBY kan, kemudian dilanjutkan sama Pak Jokowi, kan nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Malah makin bagus sekarang implementasinya. Tapi kan idenya dari Pak SBY. Gitu. Luar biasa. Harusnya itu yang dikelola ya oleh orang-orang pinter ya. Orang-orang pintar yang ada di Indonesia ini harus mengelola informasi untuk bisa disampaikan ke publik secara konstruktif. Jangan malah bikin kegaduhan. Jangan juga terlalu lebay ya Kak Irma ya. Oke Bang. Terima kasih Kak Irma Surya. Banyak banget ya kita cerita ya hari ini ya. Karena kan ini ngobrol-ngobrol santai ini. Harus memberikan semacam pengharapan lagi kepada masyarakat Kak Irma. Penonton Ruang Konsensus, sebenarnya banyak sekali informasi yang sangat menarik yang disampaikan oleh Kak Irma. Ternyata betul nggak ada yang sia-sia yang dilakukan oleh rakyat ya. Berunjuk rasa sehingga kemudian ada menunggangi itu faktor yang lain. Tapi unjuk rasa yang dilakukan oleh rakyat kemarin itu ternyata banyak sekali membawa perubahan, banyak sekali membawa perbaikan. Kita melihat DPR RI berbenah, Pak Presiden juga berbenah, dan itu semuanya untuk kebaikan masyarakat. Dan karena itu kita tetap harus berpikir positif pada pemerintah. Kalau sekarang ini memang masih ada hasutan, fitnah, ya nggak usah juga kita terrespon secara berlebihan. Seperti yang dibilang Kak Irma, itu hak mereka untuk bersuara. Apakah mereka bersuara secara berdasarkan fakta, data, atau hanya fitnah, hoax, itu urusan mereka dan kita yang menilai itu layak didengar atau tidak. Saya pikir seperti itu. Kita bertemu di episode Ruang Konsensus berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.